Bab 4 Heraklitus. Pada umumnya sekarang ini ada dua sikap yang saling bertolak belakang dalam memandang bangsa Yunani. Sikap pertama yang bisa dibilang universal sejak zaman Renaissance hingga saat ini. Memandang bangsa Yunani dengan rasa hormat yang nyaris mendewa-dewakan sebagai penemu segala hal yang terbaik. Dan sebagai orang-orang jenius adimanusiawi sehingga mustahil orang-orang modern berharap akan bisa menandingi. Sikap lainnya yang diilhami oleh kejayaan ilmu pengetahuan dan keyakinan yang optimistik terhadap kemajuan, menganggap otoritas yang diberikan kepada bangsa Yunani kuno itu sebagai hal yang kurang layak, dan berpendapat bahwa sebagian besar kontribusi mereka terhadap jagat pemikiran sebaiknya kini dilupakan. Saya pribadi tidak dapat menyetujui salah satu di antara pandangan-pandangan ekstrim tersebut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa masing-masing tidak benar sepenuhnya dan tidak keliru sepenuhnya. Sebelum memasuki pembicaraan lebih rinci, saya akan coba perlihatkan kebijaksanaan seperti apa yang masih bisa kita petik dari telaah tentang pemikiran Yunani. Berkenaan dengan hakikat dan struktur dunia, adanya beragam hipotesis memang dimungkinkan. Kemajuan dalam metafisika, sejauh hal itu memang terjadi, adalah berupa penyempurnaan atas semua hipotesis tersebut secara bertahap, pengembangan implikasi-implikasinya, dan perumusan kembali tiap-tiap hipotesis untuk menjawab berbagai keberatan yang dilontarkan oleh para pendukung hipotesis saingannya. Belajar mengkonsepsikan alam semesta berdasarkan tiap-tiap sistem itu bisa memberikan kepuasan imajinatif tersendiri dan akan menjadi antidot bagi dogmatisme. Selain itu, sekiranya tak ada satupun hipotesis tadi yang bisa dibuktikan, tetap ada pengetahuan murni yang bisa diperoleh dalam upaya mengungkap unsur apa saja yang terkandung dalam setiap sistem, sehingga ia konsisten dengan dirinya sendiri maupun dengan fakta-fakta yang sudah diketahui. Kini hampir semua hipotesis yang pernah mendominasi filsafat modern adalah hipotesis yang pada mulanya digagas oleh bangsa Yunani. Daya cipta mereka yang imajinatif mengenai persoalan-persoalan abstrak tidak perlu dipuji-puji secara berlebihan. Apa yang seyogyanya saya katakan mengenai bangsa Yunani, terutama akan saya kemukakan berdasarkan sudut pandang ini. Saya menganggap bahwa mereka telah membidani lahirnya teori-teori yang kemudian hidup serta tumbuh secara mandiri dan kendati pada mulanya masih agak mentah, terbukti mampu bertahan dan berkembang selama lebih dari 2000 tahun. Yang pasti, bangsa Yunani telah menyumbangkan sesuatu yang lain lagi, yang terbukti mengandung nilai lebih permanen daripada pemikiran abstrak. Mereka menemukan matematika dan seni penalaran deduktif, geometri, terutama adalah penemuan bangsa Yunani yang tanpa itu tak mungkin muncul ilmu pengetahuan modern. Namun berkaitan dengan matematika itu, tampak jelas pula cara pandang para jenius Yunani yang berat sebelah. Matematika adalah hasil penalaran deduktif berdasarkan apa yang dianggap sudah jelas dengan sendirinya, bukan muncul dari penalaran induktif berdasarkan apa yang telah diobservasi. Penerapan metode ini yang mengalami sukses luar biasa bukan hanya menyesatkan dunia kuno, namun juga sebagian besar dunia modern. Sementara metode ilmiah yang berupaya menemukan prinsip-prinsip secara induktif berdasarkan observasi atas fakta-fakta partikular hanya berjalan sangat lamban untuk bisa menyisihkan keyakinan Helenis terhadap deduksi yang ditarik dari aksioma-aksioma yang dianggap mulia, yang bersumber dari pemikiran sang filsuf. Terlepas dari pertimbangan lainnya, maka berdasarkan alasan tersebut adalah suatu kekeliruan untuk terlampau mendewa-dewakan bangsa Yunani. Metode ilmiah secara keseluruhan sebetulnya menunjukkan ciri yang berbeda dari corak pemikiran bangsa Yunani.
Meski sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang pertama kali memiliki benih-benih gagasan mengenai hal itu. Karenanya, sikap yang terlalu mengagungkan bangsa Yunani sembari menyepelekan terjadinya kemajuan intelektual di sepanjang 4 abad belakangan ini hanya akan berdampak mengekang pemikiran modern. Namun demikian, ada argumen yang lebih umum mengenai tidak perlunya penghargaan yang berlebih-lebihan, baik terhadap bangsa Yunani atau siapapun juga. Dalam mempelajari seorang filsuf, sikap yang tepat bukanlah memuji-muji ataupun melecehkan. Namun, yang pertama-tama diperlukan adalah semacam sikap simpati hipotesis, sampai terbuka kemungkinan untuk mengetahui apa yang kira-kira meyakinkan dalam teorinya. Dan barulah kemudian dikedepankan sikap kritis yang bila mungkin menyerupai suasana batin seseorang yang tengah membuang pandangan-pandangannya yang hingga saat itu ia yakini. Sikap melecehkan akan menghambat tahap pertama proses ini, sementara sikap mengagungkan akan mengganggu tahap kedua. Ada dua hal yang harus dicamkan, bahwa seseorang yang pendapat-pendapat dan teori-teorinya layak dipelajari bisa diperkirakan bahwa ia memiliki kemampuan berpikir. Namun demikian, tak ada seorang pun yang akan bisa mencapai kebenaran yang utuh dan tuntas mengenai persoalan apapun. Jika ada seorang pintar yang mengungkapkan pandangan yang bagi kita jelas-jelas tak masuk akal, tak perlu kita berusaha membuktikan bahwa bagaimanapun juga pandangan itu pasti benar. Namun kita perlu mencoba mengerti apa sebabnya pandangan itu bisa terkesan seolah-olah benar. Diterapkannya imajinasi historis dan psikologis ini sekaligus memperluas jangkauan berpikir kita dan membantu kita menyadari betapa tampak tololnya berbagai prasangka yang pernah kita agungkan sendiri jika ditinjau dari suatu zaman yang memiliki corak pemikiran berbeda. Di antara Pythagoras dan Heraklitus yang akan kita beri perhatian dalam bab ini, masih ada satu filsuf lagi yang kurang menonjol, ialah Xenophanes. Masa hidupnya tak diketahui pasti dan terutama hanya bisa diperkirakan berdasarkan fakta bahwa ia menyebut Pythagoras dan bahwa Heraklitus menyebut tentang dia. Ia dilahirkan sebagai orang Ionia, namun melewatkan sebagian besar hidupnya di Italia Selatan. Ia meyakini bahwa segala sesuatu tercipta dari tanah dan air. Perihal dewa-dewa, ia benar-benar seorang pemikir bebas yang penuh sikap empati. Homerus dan Hesiodus menganggap bahwa segala sesuatu yang rendah dan memalukan di antara manusia pun dikerjakan oleh para dewa, seperti mencuri, berzina, dan saling menipu. Manusia menganggap bahwa dewa-dewa dilahirkan seperti mereka, berpakaian seperti mereka, dan bersuara dan berwujud, dan seumpama lembu atau kuda atau singa punya tangan dan bisa menggambar dengan tangannya dan menghasilkan karya-karya seni seperti manusia. Maka kuda akan menggambar wujud dewa seperti kuda dan lembu seperti lembu, dan melukiskan tubuh para dewa itu sesuai dengan bayangan tentang jenis-jenis yang ada dalam kelompoknya masing-masing. Orang-orang Ethiopia menggambarkan dewa-dewa mereka berkulit hitam dan berhidung papak. Orang Tracia mengatakan dewa mereka bermata biru dan berambut merah. Xenophanes percaya pada satu dewa yang wujud dan pikirannya tidak seperti manusia, yang dengan gampang mengubah segala sesuatu dengan kekuatan batinnya. Xenophanes pun memprologkan doktrin Pythagorean tentang perpindahan jiwa. Mereka mengisahkan suatu ketika dia, Pythagoras, lewat di saat seekor anjing sedang disakiti. "Hentikan," katanya, "jangan pukul anjing itu. Dia penjelmaan arwah seorang teman. Aku mengenalinya saat ku dengar dengkingnya." Xenophanes yakin bahwa tak mungkin memastikan kebenaran dalam soal-soal teologi. Kebenaran yang pasti adalah bahwa tak seorang pun yang tahu atau akan pernah tahu tentang dewa-dewa dan segala hal yang saya bicarakan itu. Bahkan kalaupun seorang manusia kebetulan mengatakan sesuatu yang memang benar, ia sendiri pun tak tahu bahwa itu benar. Tak ada lainnya lagi kecuali dugaan. Xenophanes
menempati posisi di antara barisan para rasionalis yang menentang kecenderungan mistik Pitagoras dan lain-lain. Namun sebagai pemikir mandiri, ia tidak berada di peringkat pertama. Doktrin Pitagoras sebagaimana kita ketahui sangat sulit dibedakan dari doktrin murid-muridnya sendiri. Dan kendati Pitagoras sendiri muncul dalam masa yang masih amat dini, pengaruh mazhabnya terutama menonjol dalam masa setelah berbagai filsuf lain sesudahnya. Orang pertama di antara para filsuf sesudah Pitagoras yang menemukan teori yang masih berpengaruh adalah Heraklitus, yang telah dewasa pada kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Tak banyak yang dapat diketahui mengenai kehidupannya, kecuali bahwa ia adalah warga Efesus kelas bangsawan. Ia terutama terkenal di zaman antik karena doktrinnya bahwa segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus. Tetapi hal ini, sebagaimana akan kita lihat, hanyalah salah satu aspek dari metafisikanya. Meski ia adalah orang Ionia, Heraklitus sedang mengikuti tradisi ilmiah orang-orang Miletus. Ia seorang penganut mistik, namun jenis mistik yang berbeda. Ia menganggap api sebagai substansi dasar segala sesuatu seperti pijar yang muncul dari api, terlahir berkat kematian sesuatu yang lain. Yang fana itu baka dan yang baka itu fana. Yang satu hidup berkat kematian yang lain. Terdapat kesatuan dalam dunia ini, namun suatu kesatuan yang terbentuk oleh kombinasi unsur-unsur yang berlawanan. Segala sesuatu lahir dari yang satu dan yang satu lahir dari segala sesuatu. Namun yang banyak mengandung realitas yang lebih kecil dibanding yang satu, yakni dewa. Dari tulisan-tulisan yang masih bisa dibaca, tampak bahwa ia sama sekali bukan orang yang ramah. Ia sangat suka mencela, dan ia adalah kebalikan dari seorang demokrat. Mengenai sesama warga kotanya, ia mengatakan, orang-orang Efesus benar-benar pantas menggantung diri mereka sendiri. Setiap lelaki dewasa di antara mereka, dan biarlah kota dipasrahkan kepada bujang-bujang ingusan yang pengecut. Karena orang-orang itu telah mengusir Hermodorus, seorang yang terbaik di antara mereka. Sementara mereka mengatakan, di antara kita tak akan ada lagi yang terbaik. Sekiranya ada orang seperti itu, biarlah dia enyah ke tempat lain dan di antara orang-orang lain. Ia berbicara pedas mengenai semua pendahulunya yang menonjol, kecuali satu orang, Homerus, harus dikeluarkan dari daftar dan dilecut. Di antara semua orang yang pendapatnya pernah saya dengar, tak ada satupun yang sampai pada pemahaman bahwa kebijaksanaan berbeda dari semuanya itu. Usaha mempelajari banyak hal tidak membuahkan pemahaman. Tak pula upaya itu mengajari Hesiodus dan Pitagoras, juga Xenophanes dan Hecataius. Pitagoras menyatakan, sebagai kebijaksanaannya sendiri, sesuatu yang tak lain hanyalah pengetahuan tentang banyak hal dan seni yang menyesatkan. Satu-satunya orang yang luput dari cercaannya adalah Theotanus, yang ia nyatakan lebih punya pertimbangan daripada lainnya. Jika kita mencari sebab dari pujiannya ini, kita dapati bahwa Theotanus pernah mengatakan kebanyakan manusia itu jahat. Sikapnya yang menghujat umat manusia mengarahkannya pada pendapat bahwa hanya kekerasanlah yang bisa memaksa manusia untuk bertindak demi kebaikannya sendiri. Ia mengatakan, semua binatang hanya bisa digiring ke padang rumput dengan lecutan. Dan ungkapan lainnya, keledai lebih menyukai jerami daripada emas. Seperti bisa diduga, Heraklitus menyetujui perang. Perang, ujarnya, adalah bapak semuanya dan raja semuanya. Sebagian telah ia ciptakan sebagai dewa-dewa dan sebagian lagi manusia, sebagian terpenjara dan sebagian lagi merdeka. Selain itu, Homerus keliru ketika mengatakan perselisihan itu mungkin akan sirna dari antara dewa-dewa dan manusia. Ia tak menyadari bahwa ia tengah berdoa demi hancurnya alam semesta, sebab jika doanya dikabulkan, segala sesuatu akan musnah. Dan lagi, kita harus tahu bahwa perang berlaku bagi semuanya dan perselisihan adalah keadilan, dan bahwa segala sesuatu lahir dan sirna lewat perselisihan. Etikanya adalah sejenis asketisisme yang jumawa, yang amat mirip dengan pandangan Nietzsche. Ia menganggap jiwa adalah adonan antara api dan air,
di mana api bersifat mulia dan air nista. Jiwa yang paling banyak mengandung api ia sebut kering. Jiwa yang kering adalah yang terbaik dan paling bijaksana. Jiwa merasa nikmat ketika menjadi basah. Menjadi air berarti kematian bagi jiwa. Memang sulit mengalahkan dorongan nafsu, apapun yang ingin diperolehnya, ia mendapatkannya dengan mengorbankan jiwa. Tidaklah baik bagi laki-laki untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Kita bisa mengatakan bahwa Heraklitus memuliakan kekuatan yang diperoleh lewat penguasaan diri dan memandang rendah nafsu-nafsu yang menyimpangkan manusia dari ambisi-ambisi utamanya. Sikap Heraklitus terhadap agama pada zamannya, yang tentunya adalah agama Bacis, sangatlah memusuhi, namun bukan seperti sikap permusuhan seorang rasionalis ilmiah. Ia mempunyai agama sendiri, dan di satu pihak, ia menafsirkan teologi saat itu sehingga sesuai dengan ajarannya. Sementara di pihak lain, ia menolaknya dengan kecaman pedas. Ia pun disebut sebagai pengikut Bacchus oleh Comfort dan dianggap sebagai penafsir agama-agama misteri oleh Flederer. Saya tidak berpendapat bahwa bukti-bukti yang relevan mendukung penilaian tersebut. Ia mengatakan misalnya, agama misteri yang dipraktikkan banyak orang adalah agama yang tak suci. Ini menunjukkan bahwa ia punya pandangan sendiri mengenai agama misteri yang tentunya lebih suci. Namun tentu juga akan sangat berbeda dengan agama misteri yang sudah ada. Ia mestinya akan merupakan seorang pembaharu agama, kalau saja ia tak terlalu mencerca secara kasar dalam melakukan propaganda. Berikut ini adalah semua pernyataan Heraklitus yang masih terekam yang memperlihatkan sikapnya terhadap teologi pada zamannya. Sabda Gusti lewat orakel Delphi yang tak pernah mengucapkan maupun menyembunyikan maksudnya, namun mengungkapkannya lewat pertanda. Dan Sibyl lewat bibirnya mempesona, menuturkan sesuatu yang tak mengundang sukacita, tanpa hiasan, tanpa aroma, yang bisa mencapai 1000 tahun suaranya. Puji bagi dewa atas nama dia. Di Hades terciumlah aroma nyawa, kematian yang agung mendapat ganjaran agung, mereka yang mati dan menjadi dewa. Para pejalan malam, tukang tenung, pendeta Bacchus dan dukun wanita pencandu anggur, peramal misteri, tahyul yang dianut orang-orang adalah tahyul tak suci, dan mereka menyembah angan-angan ini seolah berbicara dengan seseorang di dalam rumahnya. Tak tahu seperti apa gerangan para pahlawan dan dewa-dewa. Sekiranya bukan untuk Dionysius, mereka adakan upacara dan nyanyikan himne memalukan yang memuja lingga. Akan lebih memalukan lagi perbuatan mereka, namun Hades tak beda dengan Dionysius, yang untuk menghormatinya mereka bertingkah gila minum anggur berpesta pora. Sia-sia mereka bersuci dengan mencemarkan diri dalam darah. Seperti orang terkena lumpur mencuci kakinya dalam lumpur. Siapapun yang melihat dia melakukannya tentu menganggap dia gila. Heraklitus meyakini api sebagai unsur purba yang darinya segala sesuatu tercipta. Para pembaca tentu ingat, Thales menganggap segala sesuatu tercipta dari air. Anaximenes berpendapat bahwa udaralah unsur primitif itu. Sedangkan Heraklitus memilih api. Pada akhirnya, Empedocles, seorang negarawan, menawarkan kompromi dengan memilih 4 unsur ialah tanah, udara, api, dan air. Ilmu kimia bangsa kuno berhenti pada titik ini. Tak ada kemajuan lebih lanjut terjadi dalam bidang ini sampai saatnya ahli-ahli alkemi Islam merintis penyelidikan mereka tentang dasar-dasar filsafat. Ilmu pengetahuan dan metode untuk mengubah logam mentah menjadi emas. Metafisika Heraklitus cukup dinamis untuk bisa memuaskan orang-orang modern yang gairahnya paling meluap-luap sekalipun. Dunia ini yang sama bagi semuanya bukan diciptakan oleh dewa atau manusia, tetapi dahulu, sekarang, dan seterusnya adalah api yang terus menyala, yang kadang berkobar dan kadang meredup. Pertama-tama api berubah menjadi laut, dan separuh dari laut adalah tanah, separuhnya lagi angin puting beliung. Dalam dunia seperti itu dianggap berlangsung perubahan abadi, dan memang perubahan abadi itulah yang diyakini Heraklitus. Namun demikian, ia mengemukakan doktrin lain yang ia anggap lebih penting daripada perubahan abadi.
Inilah doktrin tentang berbaurnya hal-hal yang berlawanan. Manusia tak tahu, ujarnya, bagaimana sesuatu yang bertentangan kemudian berdamai dengan dirinya sendiri. Inilah penyesuaian antara tegangan-tegangan yang berlawanan. Seperti pada Gandewa dan Lira, keyakinannya terhadap perselisihan berkaitan dengan teori ini. Sebab di dalam perselisihan, hal-hal yang berlawanan berbaur untuk menghasilkan gerak yang tak lain adalah harmoni. Di dunia ini terdapat kesatuan, namun kesatuan yang tercipta dari keragaman. Pasangan-pasangan terdiri dari apa yang utuh dan yang tak utuh, yang menyatu dan yang tercerai, yang selaras dan yang berselisih. Yang satu tercipta dari segala sesuatu, dan segala sesuatu lahir dari yang satu. Kadang ia berbicara seolah-olah kesatuan lebih fundamental daripada keragaman. Yang baik dan yang buruk adalah satu. Bagi dewa segala sesuatu adil, baik dan benar. Namun manusia beranggapan bahwa sebagian hal salah dan sebagian lainnya benar. Yang menanjak dan yang menurun adalah satu dan sama. Dewa adalah siang dan malam, musim dingin dan musim panas, perang dan perdamaian, kenyang dan kelaparan. Namun ia menjelma dalam berbagai bentuk seperti halnya api. Maka saat bercampur dengan berbagai bumbu pun dinamai sesuai dengan cita rasanya masing-masing. Akan tetapi tak ada kesatuan jika tak ada hal-hal bertentangan yang berkombinasi. Yang baik bagi kita adalah yang bertentangan. Doktrin ini mengandung benih-benih filsafat Hegel yang berjalan dan memadukan segi-segi yang berlawanan. Metafisika Heraklitus bagaimana pemikiran Anaximander didominasi oleh konsepsi tentang keadilan kosmis yang mencegah agar perselisihan antara hal-hal yang berlawanan janganlah menghasilkan kemenangan mutlak salah satu pihak. Segala sesuatu bertukar dengan api dan api bertukar dengan segala sesuatu. Seperti barang-barang yang ditukarkan dengan emas dan emas ditukar dengan barang-barang. Api hidup dari kematian udara dan udara hidup dari kematian api. Air hidup dari kematian tanah, tanah hidup dari kematian air. Matahari tak dapat melampaui ukurannya. Jika ia melampauinya, maka para erini, yakni para pembantu keadilan, akan mencegahnya. Kita harus tahu bahwa perang berlaku bagi semuanya, dan perselisihan adalah keadilan. Heraklitus berulang kali menyebut dewa yang berbeda dengan dewa-dewa. Dalam hal mana manusia tak memiliki kebijaksanaan, dewa memilikinya. Oleh dewa, manusia disebut bayi, seperti halnya seorang anak disebut demikian oleh orang dewasa. Manusia paling bijaksana pun tak lebih dari monyet jika dibandingkan dewa. Seperti halnya monyet, paling cantik pun tetap jelek dibandingkan manusia. Tak payah lagi, dewa adalah perwujudan dari keadilan kosmis. Doktrin bahwa segala sesuatu berubah terus-menerus adalah pandangan Heraklitus yang paling terkenal, dan suatu ajaran yang paling ditekankan oleh pengikut-pengikutnya seperti digambarkan dalam Theaetetus karya Plato. Engkau tak dapat mencebur dua kali ke dalam sungai yang sama, karena air segar senantiasa mengalir melintasimu. Matahari selalu baru setiap hari. Kita lazimnya beranggapan bahwa keyakinan Heraklitus terhadap perubahan universal ia kemukakan lewat ungkapan segala sesuatu mengalir. Namun keaslian pernyataan ini meragukan, seperti halnya pernyataan Washington, "Bapakku tak bisa berdusta," atau Wellington yang konon berkata, "Ayo pengawal kita bereskan." Pemikiran Heraklitus, sebagaimana pemikiran semua filsuf sebelum Plato, hanya bisa diketahui lewat kutipan-kutipan yang terutama ditulis oleh Plato atau Aristoteles demi melakukan sanggahan. Jika kita bayangkan bagaimana jadinya seorang filsuf modern jika ia hanya dikenal melalui polemik-polemik yang dikemukakan oleh lawannya, maka bisa kita perkirakan betapa hebat para filsuf Sokrates tersebut. Sebab kendati pun mereka hanya bisa dilihat dari balik kabut permusuhan yang ditebarkan lawan-lawannya, mereka tetap tampak agung. Bagaimanapun kenyataannya, Plato dan Aristoteles sepakat bahwa Heraklitus mengajarkan tak ada yang abadi, segala sesuatu senantiasa menjadi. Plato dan tak ada yang tetap demikian, Aristoteles. Saya akan membahas lagi doktrin ini dalam bab mengenai Plato, yang sangat berminat untuk menyangkalnya.
Untuk saat ini, saya tak akan berusaha membahas apa yang harus dikemukakan filsafat mengenai doktrin itu, kecuali hanya mengungkap apa yang dirasakan oleh para penyair dan apa yang diajarkan oleh para insan ilmu pengetahuan. Pencarian akan sesuatu yang permanen merupakan salah satu naluri paling mendalam yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Tak pula lagi naluri itu muncul dari perasaan cinta akan tanah asal dan hasrat akan tempat bernaung yang aman. Karenanya, kita bisa lihat bahwa melalui naluri itu paling kuat muncul pada mereka yang hidupnya paling terancam malapetaka. Agama meyakini permanensi dalam dua bentuk, ialah Tuhan dan immortalitas. Pada Tuhan tak ada keserbamacaman atau sedikit pun perubahan. Kehidupan sesudah mati bersifat abadi dan tak berubah. Semangat abad ke-19 yang riang mengubah manusia sehingga menentang konsepsi yang statis itu. Dan teologi liberal modern meyakini bahwa terjadi gerak maju di sorga dan evolusi pada Tuhan. Tetapi bahkan pada konsepsi ini pun terkadang sesuatu yang permanen ialah gerak maju itu sendiri serta tujuannya yang tetap. Sementara sejumlah bencana pun menggiring harapan manusia kembali ke bentuk keyakinannya semula yang adi duniawi. Jika kehidupan di muka bumi penuh derita, hanya di surgalah kedamaian bisa dijumpa. Para penyair telah meratapi kekuasaan sang waktu yang melibas segala hal yang mereka cintai. Waktu mengubah masa muda gemerlapan, meraut lajur-lajur pada dahi keindahan. Hidup dalam tipisnya kebenaran alam, tak satu bertahan dari pedangnya yang menikam. Umumnya mereka menambahkan betapa sajak-sajak mereka sendiri tak terhancurkan, berharap atas waktu akan kekal sajakku, muliakan keagunganmu meski kejam nian cakarmu. Namun ini tak lebih dari kepongahan sastra konvensional. Para penganut mistik yang cenderung filosofis yang tak dapat menyangkal bahwa apapun yang berada dalam waktu selalu fana telah menemukan konsepsi bahwa keabadian bukanlah ketidakberubahan di sepanjang waktu yang tak terbatas, namun ada eksistensi di luar seluruh proses temporal. Kehidupan abadi menurut beberapa teolog misalnya Dan Inge bukan berarti eksistensi dalam setiap saat di masa depan, tetapi adalah cara mengada yang sepenuhnya terlepas dari waktu, di mana tak ada yang sebelumnya dan yang sesudahnya, sehingga tak ada kemungkinan logis bagi perubahan. Pandangan ini diungkapkan secara puitis oleh Vaughan. Kusaksikan yang kekal di malam lainnya, seperti cincin sinar agung dan murni nan baka. Semua tenang dan ia pun bercahaya, dan melingkar di bawahnya sang waktu dalam jam, hari, warsa, bola-bola memutarnya bagai bayang raksasa yang berjalan, sedang semesta alam dan segala isinya bergerak di dalam. Beberapa sistem filsafat terkemuka telah mencoba menjabarkan konsep ini lewat prosa yang cermat untuk mengungkap bahwa adakah alasan yang disimpulkan dengan seksama yang akhirnya dapat memaksa kita untuk percaya. Heraklitus sendiri di samping keyakinannya akan perubahan tak dapat menyangkal adanya sesuatu yang abadi. Konsepsi tentang keabadian yang berbeda dengan jangka waktu yang tanpa batas akhir yang berasal dari Parmenides tidak terdapat dalam ajaran Heraklitus, tetapi di dalam filsafatnya, api utama tak pernah padam. Dunia ini, dahulu, sekarang, dan seterusnya adalah api yang terus menyala. Hanya saja api adalah sesuatu yang selalu berubah dan permanensinya lebih berupa prosesnya daripada substansinya. Tetapi ini bukan pendapat Heraklitus sendiri. Sama dengan filsafat, ilmu pengetahuan pun berusaha melepaskan diri dari doktrin perubahan terus-menerus dengan jalan menemukan sejumlah lapisan dasar yang permanen di antara fenomena yang selalu berubah. Ilmu kimia tanpa bisa memuaskan kehendak ini. Telah diketahui bahwa api yang seolah menghancurkan sebetulnya hanya mengubah sejumlah unsur dikombinasikan lagi. Namun setiap atom yang telah ada sebelum pembakaran tetaplah ada setelah proses pembakaran usai. Sejalan dengan hal itu, muncul anggapan bahwa atom tak dapat hancur dan bahwa semua perubahan dalam dunia fisik hanyalah berupa penataan ulang atas unsur-unsur yang tak berubah. Anggapan ini berlaku sampai ditemukannya radioaktif, di mana diketahui bahwa atom-atom dapat mengalami disintegrasi.
Tiada pernah gentar, para fisikawan pun menemukan satuan-satuan baru dan lebih kecil yang disebut elektron dan proton. Yang dari satuan-satuan itulah atom tersusun, dan selama beberapa tahun satuan-satuan itu dianggap memiliki sifat tak terhancurkan yang semula dikenakan pada atom. Sayangnya, terbukti bahwa proton dan elektron bisa bertemu dan meledak, dan bukannya membentuk materi baru, namun menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh bidang dengan kecepatan cahaya. Energi telah menggantikan materi sebagai sesuatu yang permanen. Akan tetapi, berbeda dengan materi, energi bukanlah penyempurnaan anggapan awam mengenai sesuatu. Energi hanyalah suatu sifat dari proses-proses fisik. Secara hayali, energi bisa diidentikan dengan api Heraklitean. Namun yang identik itu adalah pembakarannya, bukan apa yang membakar. Apa yang membakar telah lenyap dari ilmu fisika modern. Kini kita beralih dari yang kecil ke yang besar. Ilmu astronomi tak lagi mengizinkan kita beranggapan bahwa benda-benda langit bersifat abadi. Planet-planet sebetulnya tercipta dari matahari dan matahari tercipta dari nebula. Proses ini telah berlangsung sekian waktu dan masih akan berlangsung lebih lama lagi. Namun cepat atau lambat, mungkin sekitar 1 juta tahun, akan terjadi ledakan yang menghancurkan seluruh planet, dan semuanya kembali ke kondisi yang berupa gas campur aduk tak karuan. Demikianlah yang kurang lebih dikatakan oleh para astronom. Bisa jadi ketika hari kiamat itu kian mendekat, para astronom ternyata menemukan kesalahan hitungan. Doktrin tentang perubahan terus-menerus seperti diajarkan Heraklitus telah menimbulkan banyak jerih payah dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita saksikan, tak mampu menyangkalnya, salah satu ambisi utama para filsuf adalah membangkitkan lagi harapan bahwa ilmu pengetahuan tampaknya sudah tak berdaya. Seiring dengan hal itu, para filsuf dengan tekad besar berupaya menemukan sesuatu yang tidak takluk kepada imperium waktu. Pencarian ini bermula dari Parmenides.